Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rahayu Susmawati dari Prodi Sistem Informasi kelas C, NIM 2202011185. Di sini saya akan mempraktekkan modul praktikum basis data. Dimulai dari modul 1 sampai modul 5. Yang pertama itu modul 1. Di modul 1 ini kita akan membuat PDM dan CDM menggunakan aplikasi Power Designer. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasinya, Power Designer-nya. Dan di sini kita akan membuat PDM dan juga CDM. Untuk membuat PDM dan juga CDM-nya, yang pertama kita klik File, lalu New Project. Di sini kita tuliskan namanya. Karena di sini saya menggunakan kasus penggalangan dana, maka di sini saya beri nama penggalangan dana. Seperti ini. Lalu klik OK. Nah, sudah. Sebelumnya kita setting dulu dengan klik Tools, lalu Model Option. Yang ini notation ini kita ganti entity relationship, lalu klik OK, klik Yes. Untuk pembuatannya kita klik icon ini, lalu tempel di sini. Nah, balik lagi, lalu kita buat di sini. Untuk yang pertama yaitu donatur, ada donatur. Lalu klik atribut. Di donatur ini ada ID admin sama ID donatur sama nama donatur. Yang pertama ID donatur. Tipe datanya yaitu integer. Setelah ID donatur ada nama donatur. Di sini saya singkat NM gitu aja. Donatur. Donatur ini tipe datanya variabel karakter. Di sini saya kasih 100. Oke. Di sini yang ini jangan lupa untuk dicentang. Kemudian klik yang ini. Sini ketikkan PK donatur kayak gini. Ini juga jangan lupa untuk dicentang, lalu klik OK. Hasilnya seperti ini. Lalu pembuatan kotakan yang kedua sama caranya. Di sini ada donasi. Di donasi ini ada ID. Yang pertama ada ID donasi. ID donasi ini sebagai primary key. Tipe datanya integer, lalu klik OK. Setelah ID donasi ada tanggal donasi. Tipe datanya date and time. Yang ini. Lalu klik OK. Setelah ID donasi ada jumlah donasi. Tipe datanya varchar, variabel karakter. Yang ini. Klik OK. Setelah jumlah donasi ada metode donasi. Di sini saya singkat MTD donasi. Metode donasinya ini sama, variabel karakter. Saya kasih 100. Lalu klik OK. Di ini jangan lupa untuk dicentang. Klik yang ini. Ketikkan PK donasi.
Jangan lupa untuk dicentang lalu klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya kita buat lagi satu lagi. Di sini ada admin. Di admin ini ada ID admin sama nama admin. ID admin, tipe datanya integer. Lalu ada nama admin. Tipe datanya varchar, variabel karakter. Klik OK. Jangan lupa dicentang. PK admin. Dicentang lalu klik OK. Nah, udah jadi. Kalau udah jadi, kita hubungkan atau buat relasi. Di sini relasinya adalah many, one to many. Kita pakai ini. Dari sini ke sini. Lalu yang ini dari sini ke sini. Kembalikan lagi. Kita ganti ini ya. Yang ini kita ganti melakukan. Klik OK. Lalu yang ini kita ganti diterima. Klik OK. Setelah itu kita lakukan cek model. Caranya yaitu dengan klik tools, lalu cek model. Klik OK. Udah nggak ada error, nggak ada warning. Kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pembuatan PDM-nya dari CDM. Caranya yaitu klik tools, lalu klik generate physical data model, lalu klik OK. Nah, ini hasilnya. Donatur melakukan donasi diterima admin. Setelah itu pembuatan SQL dari PDM-nya dengan cara kita klik database, lalu klik generate database, lalu klik OK. Nah, sudah jadi. Kita klik close. Ini udah jadi. Untuk modul 1 itu cuma gini aja, yaitu pembuatan PDM dan juga CDM-nya udah selesai di bab 1. Selanjutnya kita lanjut di bab 2. Nah, untuk bab 2 ini yaitu pembuatan dan pemeliharaan tabel. Di sini kita akan menggunakan perintah create database, create tabel, alter tabel sama drop tabel di SQL dengan menggunakan aplikasi SQL Yoke. Ini Power Designer-nya saya keluarkan dulu. Klik yes. Simpan dulu di Oke, download, save. Yes. Kok ulang lagi? Oke, udah. Sebelum masuk ke aplikasi SQL Yoke-nya, kita run dulu ininya. SAMPP. Nah, udah running keduanya, klik exit. Lalu baru bisa buka aplikasi SQL Yoke-nya. Dihapus dulu. Nah, di sini kita menggunakan perintah yang pertama, yaitu create database.
Di sini langsung aja ketik create database. Kayak gini kan, tadi kan kasus saya penggalangan dana, maka di sini saya ketikkan juga penggalangan dana. Klik OK. Error, coba ini nggak usah pakai spasi. Kok bisa? Nah, yang ini. Kalau udah, kita kunci dulu dengan tanda bintang slash, depan juga slash bintang. Lalu setelah itu kita ketik use database-nya, itu penggalangan dana di sini, untuk memberitahu bahwa kita itu sedang menggunakan database penggalangan dana ini, kayak gitu. Nah, udah sukses. Nah, kalau udah, kita lanjut ke perintah yang kedua, yaitu create tabel. Di sini kita akan membuat tabel donatur dan juga tabel donasi. Yang pertama, saya akan membuat tabel donaturnya terlebih dahulu. Di sini saya ketikkan create tabel donatur. Create tabel donatur. Di tabel donatur itu ada ID donatur, dengan tipe data integer int dan tidak boleh 0. Lalu setelah ada ID donatur, itu ada nama donatur. Nama donatur ini tipe datanya varchar atau variabel karakter dengan length 100 dan gak boleh 0, not 0. Setelah itu ada gender, tipenya sama, varchar. Saya pakai 50, not 0. Setelah gender ada alamat juga sama, tipe datanya adalah varchar. Setelah alamat ada email. Email ini tipe datanya juga varchar. Terus ada nomor telepon. Nomor telepon ini tipe datanya adalah integer. Setelah itu kita ketikkan const time pk donatur primary key-nya adalah ID donatur. Cek lagi, siapa tahu ada yang salah pengetikan. Udah benar, lalu klik execute. Udah sukses. Kita refresh, klik kanan refresh. Nah, udah muncul nih tabel donaturnya. Nah, bentukannya kayak gini. Setelah ini akan kita lanjut di pembuatan tabel yang kedua, yaitu tabel donasi. Caranya sama, sintaksnya juga sama. Create
tabel donasi. Di tabel donasi ini ada ID donasi sama ID donatur. ID donasi. ID donasi tipenya integer. Lalu setelah ID donasi ada ID donatur. Nah, ID donatur juga sama, integer. Nah, setelah ini ada tanggal donasi. Tanggal donasi tipe datanya date and time. Not null. Nah, setelah tanggal ada jumlah. Jumlah donasi ini tipenya varchar. Setelah jumlah ada metode pembayaran. Metode pembayarannya varchar, ya, tipe datanya. Saya pakai tipe constraint PK donasi primary key-nya ID donasi. Cek lagi. Udah sepertinya. Iya, klik execute. Sukses. Kita refresh. Udah keluar. Nah, donaturnya udah. Tuh toh. Yang donatur. Duh. Nah, yang tabel donatur. Donasi deh, tabel donasinya. Nah, di tabel donasi udah keluar ada ID donasi, ada ID donatur, tanggal donasi, jumlah donasi, sama metode pembayarannya. Kunci dulu untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, tadi kan pas buat tabel donasi kan belum menambahkan foreign key-nya. Nah, jadi sekarang kita tambahkan foreign key-nya dengan menggunakan perintah alter. Nah, di sini kita ketikkan alter untuk menambahkan foreign key-nya ya. Soalnya tadi kan belum. Alter tabel donasi. Saat buat tabel donasi ini kan belum menambahkan foreign key. Sekarang waktunya add constraint. Oh, mana ada yang salah. Constraint. Nah, di constraint fk foreign key donasi relation donatur foreign. Duh. Gini, key-nya itu ID
donatur, terus bawahnya ada reference donatur ID donatur. Nah, kayak gini. Kalau udah kita execute, sukses. Nah, kalau udah kan sekarang kita masuk ke ke perintah alter. Kita akan mencoba untuk menambahkan field ke dalam tabel. Nah, kita buat field baru gitu. Sini saya kunci dulu. Nah, tekan alter. Di sini saya mau menambahkan field di tabel donasi. Alter tabel donasi id, saya beri field harapan tipe datanya varchar 250. Nah, kayak ini udah. Nah, udah sukses ya. Refresh, lihat. Kan di sini ya. Betul, benar kok. Nah, ada nih kolom harapan, field harapan. Nah, selanjutnya kita coba drop kolom pakai perintah alter. Caranya sama, alter table donasi. Nah, di sini bukan add tapi drop. Nah, kayak gini. Saya mau drop field harapan, ketikan harapan. Udah. Nah, coba kita lihat. Udah hilang. Yang field harapannya udah hilang. Setelah alter ya, kita masuk lagi nih ke alter. Kita merubah tipe datanya, tipe data dari field tersebut. Nah, di sini saya akan merubah yang ini. Jumlah donasi ini kan varchar. Emang ya? Bentar. Kita lihat dulu. Jumlah donasi ini kan varchar. Kita coba rubah jadi integer. Caranya gimana? Di sini ketik alter table donasi. Nah, kayak gini. Change kolom jumlah donasi.
klik ketik lagi jumlah donasi. Nah, INT not dah. Refresh. Nah, udah berubah. Yang awalnya jumlah donasi ini tipe datanya varchar, sekarang berubah jadi integer. Kayak gitu caranya kalau mau merubah tipe data. Yang terakhir nih, kita drop table. Caranya klik drop table. Sini saya mau mencoba ngedrop table donatur. Tinggal ketik donatur. Nah, sukses. Kita refresh. Nah, udah hilang. Tabel donaturnya udah hilang. Nah, udah selesai. Di modul 2 ini udah selesai. Kita udah mencoba 4 perintah, yaitu create database, create tabel, alter tabel, sama drop table. Drop tabel udah selesai. Sekarang kita masuk ke modul selanjutnya, yaitu modul 3. Nah, di modul 3 ini kita akan belajar untuk memanipulasi data dengan 4 perintah, yaitu ada insert, select, delete, sama update. Ada 4. Insert, select, update, sama delete. Kita akan memanipulasi data. Kita akan coba yang pertama terlebih dahulu, yaitu untuk perintah insert. Kita kan tadi udah ada tabel donasi ya, tapi kan tabel donatur, maksud saya tabel donaturnya udah di drop, jadi kan udah hilang ya. Kita buat lagi, kita buat tabel lagi, kita buat tabel donatur lagi kayak gitu. Nah, kita lihat dulu bentar. Nah, sebenarnya untuk tabel ini, untuk field jumlah donasi ini sebenarnya tipe datanya itu varchar, bukan integer. Jadi kita rubah dulu tipe datanya jadi varchar dulu. Kita kayak tadi kita alter. Nah, kayak mana yang ini? Kayak yang ini kita copy aja biar lebih cepat ya. Biar lebih cepat. Jumlah donasi ini kita jadiin $250 jumlah donasi ya. Terus ya, sukses. Kita lihat dulu. Udah varchar ya. Kita kunci. Nah, sekarang kita buat tabel donaturnya. Kita copy aja biar lebih cepat. Nah,
ini kita lihat dulu bentar. Ini untuk nomor teleponnya ini kita ganti jadi varchar ya, sebenarnya soalnya varchar. Gak bisa ya. Varchar dibuat 25 aja ya. ID dalam integer, varchar gender pelajar. Ya udah, terus sukses. Kita lihat dulu. Nah udah nih, udah selesai, udah. Nah kita kan udah ya, kita udah buat tabel. Sekarang kita akan kita akan mencoba perintah yang ada di modul 3. Yang pertama yaitu perintah insert dulu. Insert ini kita akan menambahkan data pada tabel gitu. Kita coba insert kayak gini. Kita coba di tabel donasi dulu ya. Donasi. Nah, di donasi itu ada ID donasi, ID donatur, tanggal donasi, jumlah donasi, metode donasi, metode pembayaran. Ini kita ketikkan semuanya di sini. ID donasi. Terus ada ID donatur, terus ada tanggal, terus ada jumlah, terus ada metode. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 yang udah benar. Terus klik. Nah, kita masukin nih datanya. Misalnya kita coba untuk yang nambahin 1 aja, nanti kita tambahin banyak. Nah udah muncul. Ini kan kita baru nambahin yang 1 ya. Sekarang kita coba dengan menambahkan banyak data. Caranya juga sebenarnya itu sama. Di sini saya copy aja biar lebih cepat. Saya copy, terus kita masukkan datanya.
Kalau mau banyak itu kita kasih koma, nanti kita yang terakhir kita kasih titik koma kayak gitu. Kita buat datanya sampai 6 ya. Lupa. Kita tutup dengan titik koma. Ini ada 5 ya. Error. Oh, ini lupa nggak ada komanya. Sukses kan? Kita coba lihat di tabel donasi. Coba. Nah, udah muncul semuanya, ada 6. Sekarang kita coba isi yang tabel donaturnya. Kita coba isi tabel yang donaturnya ya. Sebenarnya sama, caranya juga sama. Kita lihat nih tabel donaturnya tuh ada apa aja. Nah, ini.
ada ID donatur, ada nama donatur, ada gender, ada alamat, terus ada email, ada nomor telepon. Kita masukin semuanya di sini. Coba lihat ID donatur, nama donatur, gender, alamat, email. Oke, benar. Jadi sini tinggal kita masukin kayak yang tadi, sama. Ada yang error, kita teliti yang mana. Bentar. Sebentar, ini ada yang error, jadi ada yang salah. Sintak tabel donatur. Bentar. Di sintaknya ini ada yang error. Yang mana ya yang kira-kira? Coba kita ulang aja deh, udah kita ulang. Ini ada yang salah, belum nggak tahu di mana salahnya, jadi kita ulang aja, oke? Ulang lagi.
Bentar, bentar. Coba. Gak tau deh. Ini karena ini donasi tapi aja donatur. Sukses. Tadi tuh nggak tahu mana yang error, bingung. Jadi lebih baik diulang aja. Nah, udah muncul kan? Sekarang kita masukin data yang banyak. Ini copy aja biar cepet. Sekarang kita masukin yang banyak. Coba yang ini kita lihat, kan tadi udah 112 ya, sekarang 113. Bentar.
Sudah selesai, coba kita execute. Sukses. Udah tampil semuanya, ada banyak ini 6. Nah, kan untuk insertnya ini kan udah selesai ya, udah dimasukin semuanya. Sekarang kita akan membuat tabel baru yang mana isinya nanti diambilkan dari tabel yang sudah ada, dan ini menggunakan perintah insert sama. Caranya yang pertama kita buat terlebih dahulu tabelnya. Di sini saya buat tabelnya tabel penyumbang. Oke, tabel penyumbang. ID, ada ID penyumbang. Nah, tipe data integer. Terus ada nama nama penyumbang dengan tipe data varchar. Udah sukses. Ya, udah 3 ya. Terus kita masukin sini. Saya mau pakai yang ini, yang ID donasi jadi ID penyumbang, nama donatur menjadi nama penyumbang. Di sini insert into penyumbang, namanya ada ID penyumbang, terus dengan nama penyumbang kita select ID donatur, nama donatur from tabel donatur. Nah, kita refresh dulu, refresh. Kemudian untuk mengetahui ini benar atau enggak, udah masuk apa belumnya, kita coba cek, yaitu dengan cara ketik select bintang from penyumbang. Udah keluar ini semua. Terus ini apa ini? Selanjutnya kita pakai perintah update. Select udah selesai. Sekarang update. Update ini kayak ngerubah nama barang kayak gitu. Di sini klik update. Misal di sini saya mau merubah yang ini, donasi, tabel donasi. Nah, tabel donasi ya, yang tabel donasi ini yang awalnya ini, yang GoPay ini akan saya rubah menjadi dana dengan cara update tabel donasi, set
metode pembayaran, karena akan saya rubah jadi dana, maka di sini tekan dana, terus klik where. Yang jadi patokan kan ada ID-nya. Nah, ID-nya dari metode pembayaran yang GoPay ini kan ID-nya 226. Jadi kita ketik di sini ID donasi sama dengan 226. Itu aja. Udah selesai. Kita refresh. Kita lihat apakah sudah berubah atau belum. Nah, kode 226 dengan ID donasi 226 yang awalnya GoPay sekarang jadi dana. Sudah sah. Sekarang kita masuk ke perintah delete. Di sini saya mau ngedelete yang donatur. Di sini mau menghapus yang atas nama ini, Putri Raharja. Kita coba. Putri Raharja ini kan mempunyai nilai patokan ID donasi. Nah, ID donasi ini kan ID donasinya Putri Raharja ada 2112. Kita ketikkan di sini ID donatur. ID donatur sama dengan 112. Sukses, kita refresh, kita cari atas nama Putri Raharja. Kita lihat. Nah, udah hilang dengan ID 112 dengan nama donatur Putri Raharja, udah hilang karena udah di delete. Sekarang kita masuk ke select lagi. Dengan perintah select, kita akan menampilkan record yang sesuai dengan kriteria kita saja. Contohnya kita coba di sini select bintang from apa misalnya donasi gitu ya, donasi yang di donasi ini misalnya mau menampilkan dengan ID donasi 221, tinggal di sini where, ketikkan where ID donasinya berapa, ID donasinya misalkan saya mau pakai yang ini ya 221, kita tinggal ketikkan saja di sini 221. Udah. Nah, muncul. Karena yang mempunyai ID donasi 221 hanya satu, ya maka yang tampil satu. Sekarang kita akan menampilkan, kita akan coba sama select tapi kita menampilkan banyak record kayak gitu dengan menggunakan in. Caranya kayak gini, select bintang from masih pakai donasi aja ya. Where
ID. Misal saya mau pakai 2 ID ya. Kita lihat dulu donasinya udah. Nah, misalnya di sini mau pakai 221 sama 222. Nah, di sini ketik 221 sama 222. Udah tampil 2, yang mempunyai 2 ID ini akan tampil di sini kayak gitu. Sekarang kita coba lagi dengan menggunakan like. Misalnya kayak gini. Select bintang. Misalnya di sini saya pakai penyumbang aja ya. Atau yang ya udah deh yang penyumbang. Yang penyumbang ya. Kita lihat yang penyumbang dulu. Nah, mau nambahin nama penyumbang dengan like ya. Nah, dengan menyumbang like. Nah, kalau misalnya di sini mau tak kasih persen gini ya, persen RI, dimana ini tuh akan menampilkan yang ada kosakata ri-nya kayak gitu, dimana dia akan mencari yang ada ri-nya. Kita coba run. Nah, ada Putri Ri, terus Putriani itu kan ri, semua ada ri-nya. Terus kita coba lagi. Copy aja biar lebih cepat. Kalau persennya hanya ada di depan, nah ini akan menampilkan yang berakhiran ri. Kita coba run dulu. Gak ada, karena emang di tabel penyumbang ini gak ada yang namanya berakhiran ri. Tuh, ri kan gak ada. Putri Raharja kan pakai ja, bukan pakai ri kayak gitu. Jadi nggak ada. Untuk modul 2, modul berapa sih? Modul 3 ya. Kita udah selesai. Untuk modul 3 udah selesai, dimana kita udah belajar ada insert, update, sama select sama delete. Kita udah belajar insert, udah belajar select, update, sama delete. Udah selesai. Sekarang kita masuk ke modul selanjutnya. Modul selanjutnya yakni adalah modul 4, di mana modul 4 ini adalah pengambilan data dari banyak tabel yang terdiri ada cross join, inner join, left join, dan right join. Kita coba satu-satu ya. Kita coba yang
cross join terlebih dahulu. Kita coba yang cross join. Saya select yang ini ya, ID donatur, select donatur, ID donatur, donasi, ID donasi, donasi jumlah donasi, donatur, nama donatur, terus from donatur, cross join donasi, cross join donasi. Nah, ini hasilnya. Ada 20 row. Sekarang kita udah cross join ya. Sekarang kita coba inner join. Sebenarnya sama, kita copy aja biar lebih cepat. Yang ini tinggal diganti inner join, cuma gini dong. Terus tapi pembedanya di sini pakai on donatur, ID donatur, dimana ini harus sama ya, donasi. Dan di tabel donasi ini juga harus ada ID donaturnya kayak gini. Jadi di antara tabel ini harus memiliki field yang sama kayak gitu. Terus kita udah bener kan ya? Oke, udah. Nah, inner join ini menampilkan data yang bernilai sama kayak gitu. Ini udah selesai yang inner joinnya. Sekarang kita coba yang left join. Karena sintaknya sama, jadi kita copy aja biar lebih cepat. Kita copy, yang ini kita ganti, yang inner kita ganti left join. Nah, left join ini tuh menampilkan data pada sebelah kiri ya, kayak gini tampilannya. Kita kunci lagi. Sekarang coba yang right join. Coba yang right join. Nah, kalau yang right join ini adalah menampilkan data pada sebelah kanan, yang mana datanya akan dikembalikan dengan nilai 0 kayak gini jika tidak, nilainya itu tidak ada pada tabel relasi kayak gitu.
Untuk modul 4 ini udah selesai karena cuma join aja, ada inner join, ada cross join, inner join, left join, sama right join, dan ini udah selesai. Sekarang kita masuk ke modul selanjutnya. Selanjutnya adalah modul kelima atau yang terakhir. Di modul 5 ini kita akan mencoba fungsi-fungsi SQL. Di antaranya ada lower, ada upper, terus ada substring, ltrim, rtrim, write, leave, kayak gitu-gitu. Terus kita coba yang pertama dulu. Kita coba yang pertama, yaitu lower. Caranya, lower ini adalah untuk mengganti jadi huruf kecil kayak gitu. Kita select. Kita pakai yang nama donatur ini aja. Yang nama donatur. Nah, ini. Nah, hurufnya jadi berubah, jadi kecil semua kayak gitu. Terus kita coba perintah yang kedua, yaitu upper. Sama sebenarnya, select. Ini hurufnya yang dari kecil sekarang jadi besar kayak gitu, karena upper ini fungsinya untuk menjadikan huruf besar. Perintah selanjutnya adalah substring. Substring ini adalah mengambil nama dimulai dari huruf kedua sebanyak berapa kayak gitu. Jadi dimulai dari huruf keberapa sampai berapa kayak gitu. Misalnya di sini ya, nama donatur, koma, mengambil huruf kedua sebanyak 4 misalnya nih. Banyak 4 misalnya. Terus ambil karakter. Nah, kayak gini. From donatur. Coba. Nah, jadi deh. Kayak gini jadinya. Terus kita coba perintah selanjutnya. Perintah selanjutnya adalah ltrim dan rtrim. Kita coba yang ltrim dulu. Ltrim ini adalah menghapus spasi. Kalau ltrim itu menghapus spasi kanan. Nah, kita coba ltrim, menghapus spasi kanan.
select. Misalnya di sini yang pakai nama yang Angga Febrian itu, yang Angga Febrian. Kayak gitu. Jadi ini fungsinya untuk menghapus spasi. Terus sekarang yang R-trim. R-trim ini menghapus spasi sebelah kanan. Sekarang kita coba yang R-trim. Ya, udah. Sekarang kita coba perintah selanjutnya, yaitu write. Write ini tuh mengambil karakter dari sebelah kiri. Kita coba ya. Saya di sini ambil 4 aja. Nah, misalnya diambil 4 dari belakang, dari sebelah kiri. Right itu dari sebelah kiri. Sekarang kita coba leave. Kalau yang ini tuh, kalau yang right itu kan mengambil karakter dari sebelah kiri, dari sebelah kanan atau dari belakang. Sekarang kita coba yang leave. Kalau leave ini kita ambil karakter tapi dari sebelah kiri, kayak gitu. Kita coba. Ini sebenarnya perintahnya tuh sama ya, sama, kita copy aja. Yang ini doang yang beda tuh. Leave kayak gini. Coba select leave nama donatur 4 ya. Kita ganti, jangan di 4 tapi ganti 5. Nah, dari sebelah kiri, kita ambil dari sebelah kiri. Kalau tadi kan kita ambil dari sebelah kanan. Kalau right itu diambil dari sebelah
kanan, tapi kalau live itu diambil dari sebelah kiri. Terus habis live kita coba yang like kita select nama donatur like. Itu untuk menghitung panjangnya kayak gitu. Ada yang error. Bentar. Select nama donatur. Oh, yang ini kayaknya. Tulisannya yang keliru, makanya error. Nah, panjangnya 16, 14, 13 kayak gitu. Setelah ini kita pakai reverse, dan ini itu untuk ngebalik kayak gitu. Select Nah, jadinya kebalik kayak gini. Dan yang terakhir nih, yang terakhir itu space atau spasi. Itu memberikan spasi sebanyak berapa kayak gitu. Kita coba. Salah 40 ya. Nah, udah. Untuk modul 5 udah selesai, dan sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada salah, baik dalam pengucapan ataupun salah ketik atau apapun itu. Saya mohon maaf atas apabila ada kesalahan. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.